Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susana Dewi, salah satu dosen tetap program studi akuntansi pada Universitas Selatan Samosir. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti atau wajib dalam program studi akuntansi, yaitu manajemen keuangan. Mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS, terbagi dalam 2 SKS teori dan 1 SKS problem solving dari case study yang diambil dari mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan adalah mahasiswa diharapkan mampu dan menguasai konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan, kriteria penilaian, metode yang berkaitan, dan bisa menganalisis berbagai permasalahan yang timbul untuk kemudian mengambil kesimpulan dari kasus yang ada pada berbagai jenis organisasi. Deskripsi singkat mata kuliah manajemen keuangan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengertian dan konsep dasar keuangan, nilai waktu uang, penilaian surat berharga, keputusan investasi, resiko investasi, biaya modal, dan spesial topik berisi tentang pengetahuan merger, akuisisi, restrukturisasi, reorganisasi, likuidasi, dan keuangan internasional. Referensi buku ajar mata kuliah manajemen keuangan adalah yang pertama, buku saya sendiri berjudul Manajemen Investasi dan Portofolio, dan satu lagi Manajemen Keuangan buku Suat Huswan. Mata kuliah ini disampaikan dengan model DIA atau Delivery Interaction Assessment dengan metode Discovery Learning. Materi yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini adalah materi keputusan investasi dengan kriteria penilaian. Yang pertama adalah payback period atau periode pengembalian investasi, yang kedua net present value, dan yang ketiga profitability index. Periode pengembalian investasi adalah periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali investasi. Sedangkan net present value adalah penilaian investasi dengan menggunakan tingkat bunga. Dan satu lagi, profitability index adalah perbandingan antara present value kas masuk dengan present value kas keluar. Baiklah, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bagaimana hari ini? Bahagia semuanya? Alhamdulillah. Deswita, mana Deswita? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Aulia? Alhamdulillah. Adin? Oke, baiklah. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kesehatan dan selalu berkah untuk setiap kegiatan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan untuk hari ini ya. Hari ini, oh iya, sebelum masuk ke pertemuan, Ibu mau presensi dulu ya. Untuk presensi hari ini, hari Jumat ya, hari Jumat 11 Juli 2025. Nola Rahmawati? Oke. Terima kasih Nola. Kemudian Adinda ada? Ada. Syarah ada? Oke, terima kasih. Kemudian Aliudin ada? Oke, terima kasih ya semuanya. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan membahas tentang keputusan investasi. Sebelumnya, Ibu mau flashback dulu ya, mau bridging atau flashback. Pertemuan kemarin masih ingat mengenai apa yang kita bicarakan sebelum kita masuk ke inti utama untuk bahasan hari ini? Oke, Teguh coba apa? Minggu kemarin sudah menyampaikan teori-teori kita
payback. Oke. Payback period. Payback period, net present value, profitabilitas index, terus ada Internal rate of return, sama accounting. RR, Ya. average rate of return. Oke, ya. Terima kasih. Bagus, bagus. Terima kasih ya Teguh. Jadi kemarin itu kita sudah bahas mengenai teori-teori payback period atau periode pengembalian investasi. Kemudian yang kedua adalah net present value. Yang ketiga, profitability index. Yang keempat adalah internal rate of return, dan yang kelima adalah accounting rate of return. Kelima ini adalah kriteria penilaian untuk keputusan investasi. Ya, kemarin teori sudah Ibu berikan. Sekarang kita coba Ibu ulas sedikit ya teorinya, kemudian kita masuk ke contoh soal, kemudian kita studi kasus. Ya, dalam studi kasus nanti kita bentuk kelompok, didiskusikan, ada permasalahan ya yang Ibu berikan kepada kelompok, kemudian dipecahkan bersama-sama untuk kemudian dipaparkan hasilnya di whiteboard. Ya, nanti kemudian yang terakhir adalah kita ambil kesimpulan. Begitu ya. Sekarang Ibu mau masuk dulu sedikit, Ibu akan mengulas tentang keputusan investasi. Ya, ini Ibu akan kasih teorinya sedikit mengenai keputusan investasi ya, berkaitan dengan proses perencanaan, penentuan tujuan dan prioritas, perencanaan keuangan dan penggunaan kriteria tertentu dalam pemilihan aktiva tetap atau proyek, keputusan investasi dalam jumlah besar dan jangka panjang. Nah, langkah utama dalam proses investasi adalah menentukan sasaran dan prioritas serta mengidentifikasi kriteria dasar untuk menerima atau menolak investasi yang diusulkan. Oke, berikutnya kriteria penilaian investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah model yang tidak mempertimbangkan nilai waktu uang, meliputi payback period dan accounting rate of return. Kemudian yang kedua adalah model-model yang secara eksplisit itu mempertimbangkan nilai waktu uang. Di antaranya adalah kriteria penilaian net present value, profitability index, dan internal. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini payback period adalah simpelnya, kemarin karena kita sudah bahas di pertemuan kemarin, jadi simpelnya untuk payback period adalah, siapa yang masih ingat payback period? Payback period itu adalah periode pengembalian investasi. Ya, jadi makin cepat kembalinya modal kita, makin menguntungkan. Tapi kalau makin lama, melebihi dari nilai ekonomisnya, maka usulan proyek investasi itu sebaiknya tidak kita terima. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal. Misalnya begini, ada investasi awal itu 30 juta. Di tahun pertama kita mendapatkan aliran masuk ya, atau namanya proceed. Mendapatkan masukan nih, tahun pertama 8.800.000. 30 juta dikurangi 8,5, masih belum ketutup dong ya investasinya. Sampai dengan tahun kedua ada masukan lagi 7,2. Kemudian di tahun ketiga ada masukan lagi 8,4. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kalau di total jumlahnya berapa? 8,8 ditambah 7,2 ditambah 8,4, jadinya berapa? 24,4. Investasi awal 30 juta dikurangi 24,4 itu masih belum tertutup semuanya. Masih ada sisa sejumlah 5,8 juta. 5,8 juta itu baru nanti akan tertutup di tahun keempat. Tahun keempat kita dapat masukan dana atau proceed senilai berapa? 8,8. Padahal yang kita butuhkan untuk menutup investasi awal itu hanya kurang 5,6. Jadi perhitungannya 5,6 dibagi 8,8 dikalikan 12 bulan. Jadi ketemunya berapa?
Ya, 7,6 kita bulatkan jadi 8 bulan ya. Jadi, untuk menutup investasi awal senilai 30 juta, kita membutuhkan waktu 3 tahun 8 bulan baru kembali modal. Selebihnya itu adalah keuntungan kita. Itu mengenai periode pengembalian investasi atau pinter. Sekarang kita bahas tentang net present value. Net present value ini profit dikurangi sama investasi awal. Intinya seperti itu. Jika hasilnya itu merupakan nilai yang positif, berarti layak untuk diterima usulan investasi tersebut. Tapi jika hasilnya total profit, total masukan tiap tahun itu nanti ditotal, dikurangi investasi awal, hasilnya negatif, maka usulan proyek investasi itu tidak perlu kita terima. Itu mengenai net present value. Sekarang kita masuk lagi ke profitability index ya. Profitability index. Coba lagi. Nah ini. Ya, profitability index itu perhitungannya adalah total profit ya. Tiap tahun pertama, kedua, 3, 4, 5 itu ditotal. Ya, total profit dibagi dengan investasi awal. Misalnya di sini total masukan 164.430 dibagi investasi awalnya 120.000 sama dengan 1,37. 1,37 itu lebih besar daripada 1. Maka usulan investasi tersebut layak kita terima. Tapi kalau kurang dari 1, maka usulan proyek investasi itu ditolak. Nah, Ibu membahas tentang 3 kriteria penilaian untuk hari ini. Ya, yaitu payback period atau periode pengembalian investasi. Yang kedua, net. Kemudian yang ketiga, oke, itu adalah 3 kriteria penilaian untuk usulan proyek investasi. Nanti di akhir diskusi kelompok, Ibu akan menanyakan kriteria penilaian yang paling baik di antara 3 itu yang mana. Ya, setelah diskusi kelompok nanti. Nah, sekarang kita akan untuk lebih mematangkan terkait 3 kriteria ini, maka Ibu akan membentuk kelompok untuk diskusi kelompok. Ya. Ada 35 mahasiswa di sini. Kalau dibagi 5 kelompok, jadi ada 7 orang dalam satu kelompok. Ya, pembentukan kelompoknya adalah sebagai berikut. Kita berhitung 1 sampai 7 itu kelompok 1. Kemudian 1 sampai 7 lagi kelompok 2, 1 sampai 7 lagi kelompok 3 dan seterusnya. Oke, mulai dari 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 ya. Berikutnya lagi. 2, 3, 4. Oke, itu kelompok 2. Selanjutnya. 1, 2, 3, 6. Itu kelompok 3 dan seterusnya nanti ya. Kemudian posisinya untuk kelompok 1 silakan nanti ada di sini. Kelompok 2 ada di sini. Kelompok 3 ada di situ. Kelompok 4 ada di situ. Kelompok 5 ada di situ. Oke, silakan sekarang menempati posisi kelompoknya masing-masing.
Baiklah, untuk memulai diskusi kita pagi ini, ya, itu ada soal yang bisa didiskusikan dalam kelompok. Ibu bacakan ya. Diketahui investasi awal 50 juta, umur ekonomisnya 10 tahun. Ya. Kemudian total laba adalah 105 juta. Ya. Tingkat bunganya 10%. Yang Ibu tanyakan adalah perhitungan payback periodnya atau periode pengembalian investasi. Yang kedua adalah net present value, dan yang ketiga profitability index, dan berikan kesimpulan masing-masing hasil analisis yang didapat. Ya, begitu. Oke, dipersilakan untuk didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang susah dikerjakannya? Pintar Ahmad, pintar. Bagus. Nanti bisa maju ya. Oke. Kemudian ini sudah ya. Kalau yang ini sudah kelompok Sarah, 10 menit berlalu ya. Ibu harap hasil perhitungannya sudah baik, sudah selesai semuanya, Ibu harap. Sekarang Ibu minta tolong kelompok 1 untuk memaparkan hasil perhitungannya di whiteboard. Silakan. Sini. Oke, Sarah boleh. Kemudian nanti kelompok 2 ya. Dengan siapa kelompok 2? Aulia. Kemudian kelompok 3-nya Rahmat. Boleh. Udah, Bu. Baik, coba diperhatikan ya kelompok yang lain. Hasilnya adalah 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Sama semuanya? Sama. Oke, silakan tolong disimpulkan. Sarah? Ya Bu, jadi karena ini di tahun ketiga, berarti kan sisa, ini kan kalau dijumlahin sisa ya jadi 40 juta. Berarti kan 42 juta kurang 8 juta, jadi diinvestasikan di akhir, disusutkan di tahun keempat 8 juta, dibagi 12 juta, dikali 12, hasilnya 96 juta dibagi 12, 8 bulan. Jadi jangka waktu pengembalian investasi itu jadi 3 tahun 8 bulan. Jadi investasinya diterima karena jangka waktu pengembaliannya lebih besar daripada umur investasi. Oke, betul ya. Jadi periode pengembalian investasinya itu ketemu hasil perhitungannya 3. Untuk periode pengembalian investasi, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, Deswita silakan. Izin bertanya, nama saya Deswita Yatinupus dari kelompok 4. Bagaimana Bu jika hasil perhitungan nilai periode pengembalian investasi sama dengan masa ekonomis? Bagaimana hasilnya, Bu? Terima kasih ya Deswita. Ini Ya, Bu. pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, bagaimana jika periode pengembalian investasi itu sama dengan umur ekonomisnya? Dalam kasus soal ini adalah umur ekonomisnya 10 tahun.
Ya, jika menunggu 10 tahun terlalu lama ya, apabila ada usulan proyek investasi yang lebih menarik dan jangka waktunya itu pendek, sebaiknya usulan itu yang kita ambil. Kita tanyakan dulu, kita analisis dulu ya. Periode pengembalian investasi untuk proyek yang satunya lagi itu berapa lama? Sehingga balik modalnya nggak kelamaan. Nah, kalau sudah balik modal, maka keuntungan berikutnya kita bisa investasikan ke proyek yang lain lagi. Itu, ya, itu menurut Ibu. Ada pendapat yang lain dari mahasiswa, boleh, silakan. Adinda? Tim berpendapat, bagaimana jika saya tetap menerima usulan proyek investasi saat periode pengembalian investasi sama dengan umur ekonomisnya. Adapun alasan saya, yang pertama, setelah tahun ke-10, keuntungan akan menjadi milik saya. Yang kedua, saya dapat ilmunya untuk mengelola usaha dalam jangka panjang. Yang ketiga, saya bisa menginvestasikan keuntungan tersebut pada proyek investasi lainnya. Terima kasih. Bagus sekali pendapat dari tiap kepala, beda pemikiran, boleh. Ya, itu pendapat yang bagus sekali. Terima kasih Adinda. Iya Ibu, sama-sama. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya kita bahas kriteria penilaian yang berikutnya adalah net present value. Ya, Ibu minta tolong kelompok 2. Oke, Aulia silakan. Ibu minta tolong dipaparkan hasil perhitungannya untuk net present value. Oke, kita lihat semuanya ya. Hasilnya 19.627, 19.267.000. Ya, sama semua? Oke, sama. Tolong disimpulkan, Aulia. Jadi dari perhitungan itu, dari perhitungan dikali dengan selama 10 tahun hasilnya 67.267.000 dikurangi investasi awal mulai 50 juta. Ya. Jadi hasilnya 19.267.000 karena hasil perhitungan menunjukkan hasil yang positif senilai 19.267.000, maka investasi diterima. Oke, itu ya. Oke, aplaus dulu. Terima kasih sayang. Oke, betul ya. Jika NPV-nya atau net present value-nya positif, maka usulan proyek investasi tersebut layak untuk kita terima. Selanjutnya, tidak ada pertanyaan ya. Kita masukkan ke kriteria penilaian berikutnya, yaitu profitability index. Kelompok ketiga tolong. Oke, wakilnya Rahmat. Silakan. Sudah. Untuk profitability index, hasilnya adalah 2,1. Karena lebih besar daripada 1, maka coba dijelaskan kesimpulannya. Jadi menurut dari yang kami pelajari, karena kalau kita indeks ini lebih dari 1, maka usul investasi diterima. Oke. Jadi kalau profitabilitasnya kurang dari 1, maka investasinya ditolak. Pintar sekali. Aplaus untuk Rahmat. Terima kasih sayang. Silakan duduk. Nah, dari 3 kriteria penilaian investasi sudah semua kita bahas ya. Ibu mau meminta kesimpulan dari keputusan investasi menggunakan 3 kriteria ini, kesimpulannya bagaimana? Ada yang tahu? Silakan, coba Aliudin. Baik Ibu, Adin menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk ketiga kriteria tersebut menurut Adin, kriteria penilaian investasi tersebut sangat baik, dan juga ketiga indikator yang diberikan mendukung satu sama lainnya, serta pada usulan proyek investasi tersebut memberikan kesimpulan yang layak diterima. Baik Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Adin ya kesimpulannya. Jadi pada dasarnya kesimpulan untuk 3 kriteria ini itu baik semua ya.
penggunaannya itu masing-masing. Untuk periode pengembalian investasi, kita melihat dari sudut tahunnya, balik modalnya kapan sih, berapa tahun, ya kan? Kemudian untuk net present value, kita lihat rupiahnya. Kalau rupiahnya itu hasilnya positif, berarti kita dapat untung. Tapi kalau negatif, berarti nggak usah kita ambil. Ya kan, penggunaannya masing-masing. Kemudian untuk profitability index, itu kita melihat dari sisi prosentasenya. Kalau kurang dari 1, berarti nggak perlu kita ambil usulan proyek investasi tersebut. Tapi kalau lebih dari 1, wah berarti ini menguntungkan. Ya, prosentasenya kan lebih dari 1. Maka ini sebaiknya kita terima. Begitu. Baik, sudah paham semua anak-anak Ibu? Nah, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita lanjutkan kriteria penilaian yang berikutnya. Masih untuk keputusan investasi, 2 kriteria yang belum kita bahas adalah internal rate of return dan yang satunya lagi accounting rate of return. Ditambah materi baru yaitu resiko investasi. Nanti akan Ibu berikan materinya 1 hari sebelum pertemuan dimulai untuk minggu depan. Ingat ya, dibaca, difahami dulu, baru nanti kita bahas bersama saat pertemuan minggu depan itu. Oke, sekarang kita tutup untuk pertemuan hari ini. Kita berdoa semoga kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan sukses selalu untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, beri kita keselamatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, silakan yang mau pulang dipersilakan, boleh. Terima kasih sayang. Terima kasih ya, Bu. Waalaikumsalam. Alfiansa, hati-hati ya. Oke. Terima kasih Teguh.